Hai, selamat datang di channel Aku Harus Tahu, channel yang membahas semua tentang ilmu pengetahuan. Untuk dukungannya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasi. Selamat menyaksikan. Halo, selamat pagi semua. Hari ini kita bertemu dengan pelajaran kimia yang dengan judulnya adalah penyetaraan reaksi redoks dengan metode, yaitu metode perubahan bilangan oksidasi atau PBO dalam suasana asam. Nah, ada pun langkah-langkah untuk melakukan penyetaraan reaksi redoks ini. Yang pertama kita ambil dulu contohnya adalah yaitu reaksi MnO4 MnO tambah PbO2 menghasilkan NnO4 minus tambah Pb2 plus. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita mencari bilangan oksidasi atau menentukan bilangan oksidasi masing-masing unsur yang ada. Nah, jadi kita sudah tahu bahwa oksigen itu bilangan oksidasinya adalah minus 2. Otomatis Nn bilangan oksidasinya adalah positif 2. Ya kan? Ada nanti di sini juga bilangan oksidasinya karena dia ada 2 berarti jadi minus 4 dikali 2 ya. Nah, karena bilangan oksidasinya nanti harus totalnya harus 0 berarti otomatis Pb jadi positif 4. Kemudian selanjutnya di sini tetap dia minus 2 tetapi karena ada 4 menjadi minus 8. Minus 8 tambah berapa biar menjadi minus 1? Yaitu sama dengan ditambah positif 7 ya. Nah, kemudian ini karena dia adalah merupakan ion, maka biloxnya adalah langsung dia muatannya begitu ya. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua kita menentukan yang kedua apakah dia unsur yang ini semua berubah bilangan oksidasinya itu sudah setara. Nah, yang berubah bilangan oksidasinya adalah kita lihat pertama adalah Mn di sini dari positif 2 menjadi positif 7. Berarti dia naik 5 begitu ya. Naik 5. Nah, sedangkan di sini Pb kalau kita lihat dia menjadi positif 2, berarti dia turun 2 ya. Nah, turun 2. Kemudian selanjutnya langkah ini tadi adalah setarakan. Karena kenapa kita setarakan unsur yang mengalami perubahan bilox. Nah, ternyata sama-sama biloxnya yang mengalami perubahannya tidak berbeda jumlah atomnya. Nah, berarti dia tidak usah disetarakan. Kemudian yang ketiga kita sudah cek, lalu kita setarakan perubahannya dengan mengalikan masing-masing tadi kali silang tadi perubahannya. Maksudnya ini 2, ini 5. Nah, kita kali silang, ini jadi kali 2, ini jadi kali 5. Dan pengalinya itu kita kalikan ke koefisien ya. Nah, perubahan bilangan oksidasi tadi dikalikan ke koefisien lawan. Nah, dikalikan ke koefisien lawan begitu ya. Nah, berarti ini jadi kali 2, nanti hasilnya menjadi 2 MnO ditambah 5 PbO2 menghasilkan, nanti dia menghasilkan 2 MnO4 minus tambah 5 Pb tunggu ya, saya hapus dulu ya. Nanti dia jadi 5 Pb2 plus. Nah, setelah dikali silang kemudian kita setarakan oksigen masing-masing ruas ya. Nah, bagaimana caranya? Setarakan oksigennya dengan menambahkan H2O. Di mana H2O? Di ruas yang kekurangan ya. Nah, di ruas yang kekurangan itu berarti kalau kita cek di sini Mn ada O-nya ada 2 ya. Kita lihat karena kenapa dia kali 2 ya depan. Lalu sini Pb-nya ada 10, berarti oksigennya ada 12. Sementara yang di sebelah sini
kanan dia masih 8. Berarti kita tambahkan di sini 4H2O ya. Nah, kemudian yang kelima, setarakan hidrogen dengan menambahkan ion H positif di tempat yang kekurangan hidrogen gitu ya. Nah, kemudian berarti setarakan dia, kita hitung di sini hanya ada 4 kali 2 berarti 8. Berarti kita tambahkan di sini sebanyak 8H positif. Nah, 8H positif. Nah, lalu kita cek kalau sudah sama semua. Ingat, suatu penyetaraan reaksi redoks dikatakan setara jika jumlah atom dan muatannya masing-masing ruas sama. Nah, pertama kita periksa dulu ya, ini semua yang di sebelah kiri. Kita perhatikan H, unsur H-nya ada 8. Kemudian di sebelah kanan unsur H-nya sama dengan juga 8 ya. Kemudian Mn ada sebanyak 2. Sementara di sini Mn-nya juga sama dengan 2. Lalu oksigen, nah, 2 tambah 10 berarti 12. Di sini oksigennya sama dengan 8 tambah 4 sama dengan 12. Oke. Nah, kemudian Pb sama dengan 5. Di sini 5 dan juga di sebelah sini juga adalah Pb-nya adalah 5. Nah, lalu sekarang kita cek muatannya ya. Nah, muatannya caranya koefisien kalikan dengan di atas ya. Berarti 8 kali positif 1 berarti muatannya ini adalah positif 8 begitu ya. Nah, sementara di sebelah sini ada minus 1 dengan 2. Berarti 2 kali minus 1 berarti minus 2 tambah ini 5 kali positif 2 tambah 10. Berarti hasilnya adalah sama-sama dengan positif 8. Begitu ya. Nah, jadi itulah penyetaraan reaksinya. Oke, yang kemudian kita masuk ke dalam penyetaraan reaksi redoks. Metode tetap metode PBO ya. Tapi dia metode PBO-nya ini dalam suasana basah ya, dalam suasana basah. Nah, jadi kalau tadi ada biasanya dibuat nanti itu suasananya asam atau suasananya basah. Nah, kemudian langkah-langkahnya sebelumnya saya kasih dulu soalnya. Contoh soalnya adalah misalnya MnO4- ditambahkan dengan C2O42- menghasilkan MnO2 ditambah CO2. Nah, begitu ya. Nah, langkah yang pertama sama seperti yang tadi, yaitu kita tentukan dulu perubahan blok masing-masing ya. Tentukan hitung biloksnya masing-masing atau BO-nya ya, unsur tersebut. Berarti di sini kita lihat oksigen sudah tahu kita minus 2, terus kali 4 berarti minus 8. Agar dia positif 1 nanti hasilnya berarti tambah berapakah? Minus 8 berarti tambah 7. Kemudian yang berikutnya di sini kita lihat di sini ada 4 berarti tetap dia minus 2 kali 4 berarti minus 8. Agar dia hasilnya minus 2 berarti minus 8 itu ditambah dengan positif 6. Sementara di sini biloksidasi C harus kita cari, berarti karena C-nya ada 2 berarti harus dibagi 2, yang 6 ini berarti menjadi positif 3. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat di sini MnO2. Di sini MnO2 berarti ini O minus 2 kali 2 minus 4. Berarti otomatis Mn adalah positif 4. Kemudian di sini si C ya. Berarti dia O-nya minus 2 kali 2 minus 4. Otomatis C-nya menjadi positif 4. Nah, langkah yang kedua yaitu setarakan unsur yang berubah bilangan oksidasi. Nah, setarakan unsur yang berubah bilangan oksidasinya. Berarti yang berubah kita lihat ada Mn, ada si Mn-nya berubah dari 4 menjadi 7 menjadi 4. Ini dari C-nya ada dari C mau positif 3 menjadi positif 4. Nah, berubah. Nah, lalu kita setarakan Mn-nya kebetulan sama-sama 1. Tapi di sini si C-nya di sini ada 2, berarti di sini harus kita buat koefisiennya 2. Nah, sehingga didapatlah nanti perubahannya menjadi di sini nanti adalah menjadi kali 2. Angka yang ini berarti menjadi positif
8. Kenapa dia positif 8? Karena dikali dengan koefisien. Sama ini juga, indeksnya juga kalikan ke bawahnya, berarti menjadi 2 kali positif 3 berarti positif 6. Nah, jadi perubahan yang kita pakai adalah setelah kita setarakan tadi. Berarti MN di sini berubah menjadi dia turun. Dia turun sebanyak 3. Sementara si C ini dia naik. Naik berapa? Dia naik dari positif 6 menjadi positif 8, berarti naik 2. Nah, berarti selanjutnya setelah kita setarakan dia, kita kali silang ya. Kita kali silang dari perubahan tadi, kali silang. Perubahan itu dengan koefisien lawannya. Dengan koefisien ya. Dan koefisien reaksi lain. Nah, berarti ini nanti ini jadi kali 2, ini jadi kali 3. Nah, ini kita pakai ke koefisien yang di depannya. Berarti kalau saya kalikan menjadi, saya buat yang baru, menjadi 2 MnO4 minus tambah. Nah, kalau C dikali 3 berarti 3C2O4 2 min menghasilkan. Ini jadi kali 2 MnO2 tambah kali 3 berarti 6 CO2. Dan kemudian yang keempat, setarakan oksigen karena ini suasananya basah, yaitu dengan menambahkan H2O di tempat yang justru kelebihan oksigen ya. Nah, setarakan oksigen dengan menambahkan H2O pada ruas yang kelebihan. Ingat, yang kelebihan. Nah, lebih berapa dia? Kelebihan oksigen. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, nah dia di sini lebihnya, di sini kita lihat di sini, oh yang sebelah sini ada 8 tambah 12, berarti ini ada oksigennya ada 8, ini ada kalikan ke depan ya, ada 12. Kalau ini ada 4, kemudian ini ada 12. Nah, kalau kita lihat di sini berarti lebih berapa ini? Lebih 4 sebelah sini ya. Ini karena ini ada 20, ini ada 16. Berarti tambahkan di sini sebanyak 4 H2O. Nah, itu ya. Kenapa tambahkan 4? Karena itu tadi. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima adalah setarakan. Yang kelima ya, setarakan hidrogen dengan menambahkan OH-. Itu bedanya ya, yang kelima. Nah, setarakan hidrogen dengan menambahkan OH- yang di tempat atau di ruas ya, yang kekurangan hidrogen. Nah, jadi gimana? Kita lihat di sini, hidrogen di sini ada 8, berarti tambahkan tambah 8 OH-. Berarti kalau kita cek untuk mengetahui apakah dia sudah selesai setara reaksinya, kita cek masing-masing unsur dan muatannya. Ingat ya. Nah, pertama Mn di sini ada 2 ya. Kemudian di sini berarti Mn di sini sama dengan 2 juga ya. Kemudian O di sini sama dengan tadi samanya 20. Oh, bukan 20. Coba kita hitung tambah 4 lagi dari H2O tadi ya. Berarti samanya 24. Nah, kemudian O di sini sebanyak 2 kali 4 tambah 12, 2 kali 2 4 tambah 12 tambah 8. Nah, berarti sebanyak 16 tambah 8 24 sama ya. Lalu kemudian kita hitung C-nya. C-nya ada 6 di sini. C di sini juga ada 2 kali 6 kali 1 berarti 6. Nah, berarti H-nya sama dengan sebanyak 8. Di sini juga dari OH- 8 ya. Kemudian kita yang cek yang terakhir adalah muatan ya, ini. Nah, muatan yang di sini 2 berarti minus 2, di sini 3 berarti kali ini berarti minus 6. Berarti totalnya nanti harus minus 8. Lalu sebelah sini, nah ini 0 0 0, ini minus 8, minus 8 kali minus 1. Berarti muatannya sama dengan minus 8 dengan minus 8. Berarti sudah setara. Jadi itulah cara untuk menyetarakan secara basah. Oke. Baik, terima kasih.
Cukup sekian video pembelajaran dari kakak. Nantikan video pembelajaran yang menarik lainnya. Karena kita harus semakin tahu dan dengan prinsip aku harus tahu. Sampai jumpa.